Ada dua fenomena yang berbeda nih, Bung Alfian, yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Memang dua-duanya nggak juga kita terlalu suka lah ya. Kata kuncinya, Ridwan Kamil kemungkinan besar masuk kotak, Deddy Mulyadi akan membangun hegemonik dengan menggabungkan pola-pola sekuler, pola-pola yang anti-Islam, dan Gibran akan menggunakan pola-pola robotik ya, karena dia adalah sebetulnya tidak ada apa-apa. Begitu Bung Kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Mendengar pernyataan dari Ustadz, katakanlah kita sebut dengan Ustadz ya, Alfian Tanjung barusan dalam cuplikan atau video yang diunggah oleh kanal YouTube-nya. Kira-kira apa respon dan komentar dulur-dulur? Tentu bisa banyak beragam ya. Orang punya persepsi, punya argumentasi, punya cara pandang. Tetapi ketika ia menempatkan atau menjustifikasi bahwa Kang Deddy Mulyadi disebut sebagai orang yang akan melakukan hegemoni dengan cara-cara yang liberal, yang tentu saja anti-Islam dalam mengemban amanahnya sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, tentu kita sangat menyayangkan pernyataan seorang katakanlah Ustadz Kondang. Dan sesungguhnya kemudian apa sih yang bisa kita sarikan, yang bisa kita bedah dari pernyataan tersebut? Nah, mari kita ulas di kanal Dulu Rahayu ini. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, di subscribe, di like, di komen, di share terlebih dahulu. Oke dulur-dulur, Kang Deddy Mulyadi beberapa hari yang lalu pernah mengatakan bahwa gerakan, langkah, termasuk upaya-upaya beliau sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan amanahnya yang didukung oleh 62% lebih masyarakat Jawa Barat ketika pemilu kemarin, ketika pilkada kemarin. Sesungguhnya banyak salah, banyak hilaf, dan ia memaklumi ketika ada orang yang protes, ada kontroversi, termasuk mungkin ada orang-orang yang tersinggung yang tidak bisa dipuaskan secara keseluruhan oleh Kang Deddy Mulyadi. Inilah tentu saja pengakuan bijaksana dari seorang Kang Deddy Mulyadi yang dengan rendah hati meminta maaf. Adapun kemudian dalam perjalanan politiknya, dalam perjalanan ia sebagai seorang Gubernur Provinsi Jawa Barat yang belum genap 1 bulan ia menjabat, yang kemudian sudah dikritik dan dimunculkan soal isu-isu yang seperti tadi dikasih label oleh Ustadz Alfian Tanjung sebagai orang yang anti-Islam, yang ia prediksi bahwa Kang Deddy Mulyadi dalam 5 atau 10 tahun ke depan akan manggung secara nasional. Bahkan ia sendiri memprediksi dalam perbincangan dengan videografernya, ia akan kesulitan untuk memunculkan pemimpin. Justru kita heran, Kang Deddy Mulyadi sendiri tidak terfikirkan untuk berpikir di tahun 2002 atau di tahun 2030 akan menjadi apa. Tetapi orang sudah begitu reaksioner, orang sudah begitu kebakaran jenggot. Padahal saya yakin Kang Deddy Mulyadi akan bergantung kepada mentornya, yaitu Jenderal Prabowo Subianto, sehingga ia kemudian tidak akan terpikirkan dalam benaknya untuk nyapres, wapres, dan lain sebagainya. Justru yang ia pikir adalah bagaimana kemudian ia memikirkan melakukan penataan ulang di seluruh aspek dalam pemerintahannya di Provinsi Jawa Barat. Mulai dari tata ruang, birokrasi, dari sisi pendidikan, kesehatan, bagaimana ia mengentaskan rakyat miskin di Jawa Barat. Yang kita tangkap bahwa Kang Deddy Mulyadi akan konsentrasi di situ.
dan ia tidak akan konsentrasi bagaimana kemudian karirnya di masa yang akan datang, apalagi di urusan tingkat nasional. Bicara nyapres, bicara capres, bicara cawapres, dan itu sungguh sangat jauh dan tidak kontekstual kalau kemudian dibahas hari ini, kecuali jika mereka seperti orang-orang Alfian Tanjung ini yang kemudian sudah kebakaran jenggot, kebingungan, ingin memunculkan narasi-narasi tentang keislaman, tentang bagaimana yang selalu ia kupas, bagaimana dipersepsikan bahwa negara ini harus dalam tanda kutip syariah Islam. Dan ia sendiri selama ini selalu menggaungkan narasi-narasi tentang khilafah. Dan tentu saja bahwa wajar jika Alfian Tanjung kemudian menjustifikasi bahwa kemunculan Kang Deddy Mulyadi yang bombastis, yang menurutnya bahwa hari ini media tertuju kepada beliau. Dan kata beliau pada saat yang sama, ia mengatakan dan melihat bahwa Ridwan Kamil akan disimpan dalam sebuah kotak tanda kutip karena kemarin kasusnya yang diduga terlibat dalam sengkarut Bank Jabar yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat terkait dengan dugaan markup biaya iklan yang mencapai kerugian negaranya itu mencapai 222 miliar. Itu tentu saja wajar adanya, dan kita melihat bahwa seolah-olah bahwa Alfian Tanjung ini menyayangkan Ridwan Kamil, auranya meredup. Bahkan kalau ia bicara tentang Anies Baswedan dan lain-lain, kita berpikir bahwa Kang Deddy Mulyadi ini disetting untuk melejit ke atas, sementara Ridwan Kamil sengaja ditenggelamkan oleh sistem yang entah siapa, yang dia pikir siapa yang membuat skema seperti ini. Padahal kalau kita tahu bahwa perjalanan politik Kang Deddy Mulyadi mengalir seperti air, dan ia bahkan berjalan mulai dari anggota DPRD Purwakarta, menjadi wakil bupati, kemudian menjadi bupati 2 periode, menjadi DPR RI, sampai kemudian akhirnya hari ini kita saksikan bahwa Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat. Bahkan oleh Alfian Tanjung sendiri ia katakan Kang Deddy Mulyadi sudah dipersiapkan untuk menjadi seseorang dengan capaian track record ia menjadi bupati selama 2 periode di Purwakarta. Padahal kalau kita melihat jejak rekam sejarahnya, siapa yang suka Kang Deddy Mulyadi untuk muncul? Nggak ada. Rival-rival politiknya dulu di Golkar bahkan selalu memotong perjalanan politik karir Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau kemudian Ustadz Alfian ini mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah dipersiapkan 10 tahun dengan jabatannya sebagai Bupati Purwakarta untuk melejit secara nasional, itu saya pikir sangat keliru. Dan yang kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi dalam perjalanan politiknya, ia merintis kehidupan karir politiknya bukan begitu saja mulus, tetapi banyak rintangan dari sisi politik dan lain-lain. Maka kalau kemudian hari ini Kang Deddy Mulyadi begitu derasnya dukungan rakyat terhadap beliau, bahkan ketika kemarin ia melakukan pembongkaran di Bantar Kali, di Bekasi, rumah-rumah atau warung-warung yang ada di pinggir sungai, apakah kita saksikan ada jerit tangis ketika lazimnya sebuah pembongkaran, sebuah penggusuran dilakukan? Tidak ada. Kenapa? Karena rakyat tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, kebijakan, langkah, termasuk upaya dia menyelamatkan sungai agar tidak banjir, agar tidak merugikan warga, agar tidak terjadi bencana yang lebih besar di masa yang akan datang, itu sebagai sebuah keyakinan warga terhadap Kang Deddy Mulyadi, sehingga prosesnya semua hari ini berjalan lancar dan dapat kita saksikan dengan penuh kedamaian. Bahkan Kang Deddy Mulyadi dengan TNI, dengan warga masyarakat bisa menyanyi begitu riang gembira, padahal ia sedang melakukan penggusuran yang kalau kita flashback dalam sejarah penggusuran dimanapun yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di negeri ini, itu selalu menyisakan jerit tangis, protes, dan teriakan-teriakan yang sungguh memilukan. Nah, oleh sebab itu kita balik lagi,
kenapa Kang Deddy Mulyadi dianggap anti-Islam, dan pernyataan ini sungguh sangat keliru dan terbantahkan. Kalau kemudian hari ini Kang Deddy Mulyadi tanda kutip agak tidak setuju dengan aliran-aliran keagamaan yang memaksakan sebuah paham ideologi Islam untuk membangun sebuah negara, itu saya pikir hal yang wajar. Setiap pemimpin di negeri ini yang memiliki kesadaran tentang berbangsa dan bernegara, yang sudah selesai soal urusan Pancasila, dasar negara yang sudah diletakkan, dan di situ dulu terjadi konsensus antara umat Islam dengan orang-orang yang berhaluan nasionalis, maka urusan dasar dan falsafah negara ini sudah selesai. Kang Deddy Mulyadi kadang hanya mengkritik bagaimana konsep, taruhlah ormas-ormas seperti Hizbut Tahrir yang ingin menggemakan khilafah, hanya itu saja. Tetapi kalau kita membreakdown ke dalam konteks perilaku-perilaku yang kecil, yang sifatnya privat, Kang Deddy Mulyadi syahadatnya dia menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang satu-satunya disembah oleh beliau. Kemudian Muhammad adalah Rasulullah, utusan yang dipercaya sebagai penyambung dari ajaran-ajaran Tuhan. Kemudian rukun iman, rukun Islam, haji, zakat, itu kemudian dia lakukan. Dan yang lebih besar daripada itu adalah bagaimana ia memanifestasikan spirit dan nilai-nilai keislaman itu dalam tindakan-tindakan taktis umat manusia, dan tidak selalu berpikir tentang jargon, tentang ungkapan-ungkapan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, misalnya kita menanam pohon, apakah itu tidak islami? Atau ketika ia membersihkan sungai, apakah itu bukan kegiatan islami? Ketika ia membuat kebijakan, mengkoreksi potensi-potensi korupsi, bukankah itu islami? Nah, selama ini yang kita tahu, dengan basic dia sebagai aktivis himpunan mahasiswa Islam yang ia pelajari Islam secara moderat, bagaimana berislam secara rahmatan lil alamin, bahwa ia sungguh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ilahiyah, tetapi dia padukan dengan karakteristik, dengan culture, dengan kebudayaan, dengan spirit yang dibangun di tanah Pajajaran. Bagaimana ia memformulasikan, melakukan asimilasi dengan nilai-nilai kesundaan yang ia kemudian breakdown ke dalam tindakan-tindakan manusia Sunda. Misalnya, ia harus menjaga hutan, harus menanami sawah dengan padi, harus beternak ikan di sungai, harus mengkeramatkan tanda kutip pohon agar tidak ditebang. Apakah itu kemudian yang disebut dengan sosok Deddy Mulyadi sebagai anti-Islam? Tentu konsep pemahaman ajaran keislaman Kang Deddy Mulyadi sudah ia praktekkan ke dalam tindakan-tindakan nyata hari ini. Apalagi ia diberi kekuasaan oleh rakyat Jawa Barat untuk memimpin negeri yang penduduknya 20% secara nasional. Itu nilai-nilai keislaman sudah include dalam gerak langkah Kang Deddy Mulyadi. Maka ketika orang mengkritik dan merasa kebakaran jenggot dengan munculnya sosok Kang Deddy Mulyadi yang hari ini fenomenal, orang hari ini tiap hari membahas Kang Deddy Mulyadi di seluruh kanal media sosial, di dalam kehidupan sehari-hari. Ia datang belusukan ke berbagai wilayah, ia meluruskan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, yang potensial untuk korupsi. Bukankah itu adalah spirit nilai-nilai keislaman? Maka kita berharap dan semoga Kang Deddy Mulyadi diberi kekuatan ke depan. Kang Deddy Mulyadi fokus untuk membahas, untuk melaksanakan, untuk merealisasikan, untuk membongkar segala hal-hal yang selama ini harus diperbaiki di Jawa Barat. Bukankah ketika Kang Deddy Mulyadi membongkar salah satunya bagaimana Masjid Al-Jabar yang pembangunannya hanya seremonial belaka keislaman dengan cara ngutang ke sana kemari triliunan, itu bukankah satu kebaikan? Maka konsepsi keislaman yang selama ini dipahami oleh Kang Deddy Mulyadi tentu saja tidak seperti yang dipahami
oleh Ustadz Alfian Tanjung, yang kemudian ia juga tentu saja menceburkan diri ke dalam persepsi-persepsi dan narasi-narasi politik yang ia bangun. Bahkan ia membuat sekolah-sekolah politik, membuat kajian-kajian politik yang juga hanya saja ia tidak memiliki kesempatan. Jagoan beliau Anies Baswedan kalah. Lalu dia berpikir bagaimana ke depan ia ingin memasukkan spirit-spirit politik keislaman yang tentu saja dibangun atas dasar tadi. Aliran-aliran yang sifatnya Wahabiyah, yang kemudian dulu pernah ada organisasi yang namanya Hizbut Tahrir. Orang berpikir bagaimana negara ini harus dibangun atas pondasi khilafah. Kemudian, dan itu salah satu konsep yang tidak cocok untuk diterapkan di Republik Indonesia yang sudah didirikan oleh Founding Father. Disitulah orang-orang Islam kemudian mendirikan negara ini dengan konsensus pemahaman Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita juga tahu Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang selalu memerangi intoleransi. Mungkin inilah kemudian hal-hal yang dianggap oleh Alfian Tanjung sebagai sebuah sisi-sisi yang disebut dengan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah anti-Islam. Padahal dari sisi mana anti-Islam? Tidak Islami seperti apakah Kang Deddy Mulyadi hari ini telah menempatkan pondasi dasar seorang pemimpin, memberi contoh, tidak birokratis, lalu bergerak turun ke bawah, melakukan solusi-solusi, melakukan pemecahan-pemecahan masalah. Orang yang banjir di Bekasi dibangunkan nanti 1000 rumah. Orang yang kemudian areanya selalu kebanjiran, ia datangkan alat berat untuk dikeruk. Wisata yang dianggap di puncak Bogor, itu dapat merusak alam. Ia kemudian bongkar dan ia tanami kembali tanaman-tanaman yang kelak bisa menyerap air sehingga kemudian dalam jangka panjang bisa menyelesaikan masalah-masalah bencana alam yang selama ini terus terulang setiap tahun atau dari tahun ke tahun. Nah, oleh sebab itu, maka kiranya tidak layak pernyataan Ustadz Alfian Tanjung ini dialamatkan kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok yang anti-Islam. Bahkan Kang Deddy Mulyadi, kalau kita flashback ke belakang, selalu dikait-kaitkan, selalu diterpa isu-isu keagamaan. Dan dulu Kang Deddy Mulyadi pernah menyatakan bahwa tidak akan mempan isu-isu keagamaan, isu-isu seperti yang disampaikan oleh Alfian Tanjung untuk mendowngrade popularitas dan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Yang diinginkan oleh rakyat Jawa Barat hari ini tidak berpikir tentang agama kamu siapa, atau tentang corak kepemimpinannya berbasis Islam atau tidak, tetapi apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, apakah itu mencerminkan spirit dan nilai-nilai keislaman. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, bagaimana menata lingkungan, menanam pohon, menghijaukan areal yang tentu saja gersang. Bukankah itu sesuatu yang Islami dan akan menyelamatkan bumi ini di masa yang akan datang? Semoga penjelasan ini memberikan satu corak berpikir, melakukan satu pembanding bahwa narasi-narasi yang menyematkan anti-Islam kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak akan laku di Jawa Barat. Bahkan rakyat Jawa Barat akan menolak itu semua. Bahkan Jawa Barat akan lebih banyak membela langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi yang sudah ada di jalur yang benar. Urusan politik 5 tahun ke depan itu tidak perlu dipikirkan, kemudian direkonstruksi, kemudian disusun, diskenariokan hari ini. Kang Deddy Mulyadi saya yakin dia akan hidup mengalir sepanjang yang ia lakukan adalah hari ini kebaikan-kebaikan, melakukan implementasi dari amanah yang telah diberikan kepadanya sebagai Gubernur Jawa Barat untuk menata Jawa Barat ini menjadi provinsi yang istimewa. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.